Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang tugas besar analisis data pada mata kuliah pengenalan komputasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aghna Maisan Abian dengan NIM 165210114. Nama saya Najmi Azhara Ferry Putri dengan NIM 165221044. Saya Felsya Zafira NIM 165211114. Saya Isneni Azhar Ramadan Wijaya dengan NIM 165211164. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu tentang deskripsi data dan file. Di sini kami menggunakan sebuah dataset yang berjudul World Happiness Report, Happiness Scored According to Economic Production, Social Support, and etc. Nah, deskripsi dari dataset ini merupakan data hasil survei dari The State of Global Happiness yang membahas level kebahagiaan dari 155 negara peserta yang disurvei. Laporan hasil survei tersebut pertama kali dipublikasikan pada tahun 2012. Ada beberapa parameter yang diukur untuk mendapatkan hasil berupa indeks kebahagiaan pada suatu negara, yaitu produksi ekonomi, dukungan sosial, harapan hidup, kebebasan, kasus korupsi, dan kemurahan hati. Adapun tujuan dari survei ini adalah untuk meninjau keadaan kebahagiaan di dunia saat ini dan menunjukkan bagaimana ilmu baru kebahagiaan menjelaskan variasi pribadi dan nasional dalam kebahagiaan. Format yang kami gunakan dalam analisis data kali ini adalah file berbentuk .csv. Dan sumber yang kami gunakan berasal dari website kaggle.com. Link dataset dapat dilihat pada slide. Lalu dimensi ukuran pada file yang kami gunakan terdapat 5 buah dataset yang berukuran 158 baris, 157 baris, 155 baris, 156 baris, 156 baris, dan semuanya memiliki 13 kolom. Lalu ukuran file sendiri, file memiliki rentang dari 9 KB, 17 KB, dan 29 KB. Nah, untuk bagian kedua yaitu tentang karakteristik data. Di sini kami memiliki 11 atribut data. Yang pertama ada country, region, happiness rank, happiness score, GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom, absence of corruption, dan yang terakhir adalah generosity. Untuk atribut country, atribut ini merupakan berisikan tentang nama-nama negara dari 155 negara. Dan jenis dari atribut ini merupakan data ordinal yang berisikan nama negara, memiliki range tidak ada karena data ini merupakan jenis ordinal, dan persentase data kosong bernilai 0. Artinya data ini memiliki seluruh data yang tersedia memiliki isi yang sesuai dengan jenisnya. Lalu yang kedua ada region. Data ini merupakan data tentang wilayah berjenis kategorikal yang berisikan tentang benua-benua dari seluruh dunia. Sama seperti data sebelumnya, tidak memiliki range karena data ini merupakan jenis data kategorikal. Dan data ini juga memiliki persentase data kosong sebesar 0, artinya seluruh data terisi dengan sempurna dan sesuai dengan jenis yang telah ditentukan. Untuk happiness rank, atribut ini adalah atribut tentang rentang indeks kebahagiaan dari suatu negara. Jenis data ini merupakan kuantitatif ordinal atau bilangan bertingkat, dan isi dari happiness rank tersendiri merupakan angka dan memiliki range, yaitu dari 1 hingga 782. Dan persentase data kosong dari atribut ini juga bernilai 0, artinya seluruh data terisi dengan sempurna sesuai dengan jenis yang telah ditentukan. Nah, untuk atribut happiness score, GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom, absence of corruption, dan generosity memiliki jenis yang sama, yaitu kuantitatif kardinal. Dan mereka memiliki range-nya masing-masing sesuai yang terlihat pada slide. Dan deskripsinya juga dapat dilihat pada slide. Dan hampir seluruh atribut data ini memiliki persentase data kosong yang bernilai 0, artinya seluruh data terisi dengan sempurna dan sesuai dengan jenisnya. Akan tetapi ada satu buah atribut yang memiliki data kosong, yaitu pada atribut absence of corruption. Nah, setelah kami melakukan data cleansing yang akan dijelaskan pada section selanjutnya, kami menemukan satu buah data kosong dari 782 data yang telah kami peroleh, sehingga persentase data kosong pada atribut ini sebesar 0,12%.
Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali, yaitu pada kesempatan kali saya akan mendemokan hasil codingan yang telah kami buat untuk menganalisis dataset yang telah kami tentukan. Nah, di sini langkah yang pertama yang kami lakukan adalah mengimport beberapa library yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan 3 library, yaitu Pandas, Matplotlib, dan NumPy. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kami membaca seluruh dataset yang kami perlukan. Nah, langkah pertama selanjutnya yaitu kami menggabungkan seluruh dataset yang telah kami tentukan. Di sini kami menambahkan atribut tahun terlebih dahulu ke setiap data dalam setiap dataset. Sehingga pada saat penggabungan seluruh dataset, setiap dataset akan memiliki atribut tahun sesuai tahun yang telah ditentukan. Lalu langkah kedua, kami mengidentifikasi kolom yang tidak relevan untuk dianalisis. Bisa dikatakan ini adalah bagian filtering data. Jadi apabila ada data yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti lower confidence interval, upper confidence interval, whisker low, whisker high, dan sebagainya, data-data tersebut akan di-drop ke bagian bawah data. Nah, lalu pada bagian selanjutnya, kami kembali mengurutkan ulang kelima dataset tersebut ke dalam urutan yang benar. Dan langkah selanjutnya, menyamakan penamaan seluruh atribut setiap dataset. Sehingga setiap dataset memiliki penamaan yang sama. Sehingga ketika kami melakukan penggabungan dataset menjadi satu buah dataset utama, maka dataset tersebut dapat dijalankan sesuai fungsinya. Nah, langkah terakhir atau langkah kelima, kami menggabungkan seluruh dataset jadi satu buah dataset utama yang kami beri nama data underscore gabung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik dari data yang telah kami temukan. Jadi untuk statistik data di sini ada 8 jenis, yaitu count, mean, standar deviasi, min 25%, 50%, 75%, dan max. Untuk count sendiri, sederhananya ini adalah jumlah baris pada tiap kolom. Semuanya 782 data, kecuali seperti yang Isna ini katakan sebelumnya, di absence of corruption, ada satu data yang hilang membuat angkanya turun menjadi 781. Untuk min adalah rata-rata. Jadi tiap data ini memiliki rata-rata tersendiri, misalnya seperti happiness rank, dari semua angka yang ada rata-ratanya adalah 78,698210. Untuk happiness score rata-ratanya adalah 5,379,018. GDP per kapita memiliki rata-rata 0,916047 dan seterusnya. Untuk social support, health, life expectancy, freedom, absence of corruption, dan juga generosity. Standar STD di sini berarti standard deviation, standar deviasi. Lalu mean adalah angka terkecil pada tiap kolom. Lalu 25% adalah kuartil pertama, 50% adalah kuartil kedua, 75% adalah kuartil ketiga, dan max adalah angka terbesar yang ditemukan pada tiap kolom. Oke, pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses pembersihan data atau data cleansing. Pertama-tama, kami mengecek dulu jumlah data kosong pada dataset. Dapat dilihat di sini, jika nilainya itu 0, maka tidak ada data kosong pada atribut terkait, tetapi jika nilainya 1, ada satu data kosong. Nah, di sini absence of corruption ini nilainya 1, berarti pada kolom absence of corruption ini ada satu data kosong. Lalu tahap selanjutnya, kami ini mencari baris tempat data kosong itu berada. Bisa dilihat di sini, data kosong itu di absence of corruption ini kan datanya itu NaN. NaN ini merupakan salah satu nilai dari data kosong. Di sini terletak pada baris ke-19. Nah, lalu selanjutnya kami akan mengisi data kosong ini dengan nilai rata-rata dari keempat data di tahun yang lainnya. Untuk mencari nilai rata-rata dari
nilai rata-rata dari absence of corruption di keempat tahun lainnya itu, yang pertama ini kami mencari nilai rata-rata dari data sisanya. Kodenya seperti yang di bawah ini, lalu kami mengisi data kosong tersebut dengan nilai rata-rata. Nah, di bawah ini dapat kita lihat di baris ke-19, di kolom absence of corruption, di sini nilainya itu udah bukan NaN lagi, tapi udah keisi. Oke. Sekian data cleansing. Selanjutnya visualisasi data. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 bentuk visualisasi data. Yang pertama, visualisasi data terkait nilai rata-rata kebahagiaan setiap negara yang dikelompokkan berdasarkan tahun. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan visualisasi data yaitu mencari nilai rata-rata kebahagiaan total dari seluruh negara yang digrouping berdasarkan tahun di mana data rata-rata akan divisualisasikan. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai rata-rata, maka dapat membuat plot hasil dari perhitungan sebelumnya. Kesimpulannya, dapat dilihat nilai kebahagiaan penduduk pada tahun 2015 menuju 2016 mengalami kenaikan. Hal sebaliknya terjadi pada tahun 2016 menuju 2017, terjadi penurunan kebahagiaan penduduk yang drastis dan terjadi peningkatan lagi di tahun berikutnya. Selanjutnya, visualisasi data terkait data 5 negara paling bahagia berdasarkan survei. Dilihat dari grafik, ya terdapat 5 negara dengan penduduk yang bahagia pada tahun 2015, yaitu Kanada, Denmark, Iceland, Norway, dan Switzerland. Kanada semakin turun di setiap tahunnya. Denmark pada tahun 2015 sampai 2017 stabil dan meningkat di tahun 2018 sampai 2019. Iceland dan Switzerland memiliki grafik yang hampir sama di setiap tahunnya, di mana pada tahun 2016 terjadi penurunan sampai tahun 2017, menunjukkan grafik stabil hingga tahun 2019. Denmark menunjukkan kestabilan selama 3 tahun dan meningkat populasi yang bahagia pada tahun 2018 sampai 2019. Yang ketiga, yaitu visualisasi data terkait 5 negara paling tidak bahagia menurut survei. Dapat dilihat melalui grafik, terdapat 5 negara, yaitu Benin, Burundi, Rwanda, Syria, dan Togo. Di mana Togo merupakan negara yang paling tidak bahagia pada tahun 2015 dan pada tahun berikutnya menunjukkan peningkatan hingga tahun 2019. Syria menunjukkan grafik yang stabil pada tahun 2015 sampai 2016 dan meningkat pada tahun 2017 dan konstan di tahun berikutnya. Dan Burundi memiliki grafik jumlah populasi penduduk yang tidak bahagia yang konstan dari tahun 2015 sampai 2018 dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019. Rwanda menunjukkan grafik yang menurun mulai dari tahun 2016 hingga 2019, dan yang terakhir Benin yang memiliki jumlah populasi yang tidak bahagia dan semakin menurun di setiap tahunnya. Lalu pada pembahasan terakhir kami akan menganalisis korelasi antara atribut-atribut kuantitatif pada dataset ini. Karena atribut kuantitatif yang terdapat pada dataset kami ini ada 9, jadi kami hanya akan membahas korelasi antara atribut happiness score dengan ke-6 atribut yang merupakan parameter terkait happiness score ini. Nah, yang pertama saya akan membahas korelasi antara happiness score dengan GDP per kapita. Dapat dilihat di sini korelasinya ini memiliki nilai 0,78, di mana nilai tersebut mendekati 1, menandakan bahwa happiness score dan GDP per kapita ini memiliki hubungan positif atau berbanding lurus. Nah, buat kita lihat di sini juga pada grafiknya ini memiliki kemiringan yang sangat miring dan terlihat sangat jelas. Nah, kemiringan grafiknya ini menunjukkan bahwa hubungan antara happiness score dan GDP per kapita ini sangat positif, yaitu hubungan keduanya ini terkait sangat kuat. Jadi perubahan terhadap salah satu atribut itu sangat berdampak pada atribut lainnya. Lalu yang kedua, kami membahas korelasi antara happiness score dengan social support. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya adalah 0,648, di mana nilai ini juga
cenderung mendekati 1, sehingga happiness score dan social support ini memiliki hubungan positif atau berbanding lurus. Nah, bisa kita lihat di bawah ini grafiknya. Grafiknya ini cukup miring, tapi kalau kita lihat dari skalanya, ini sebenarnya nggak semiring grafik yang di atas tadi. Coba kita lihat dari grafik ini, kalau hubungan dari happiness score dan social support ini cukup memiliki cukup berdampak, tapi keterkaitannya itu masih sedang gitu. Lalu selanjutnya kami akan membahas korelasi antara happiness score dengan healthy life expectancy. Nah, di sini coba kita lihat nilai korelasinya ini tinggi ya, itu 0,74. Dapat kita lihat pada grafiknya juga, di sini kemiringan grafiknya ini terlihat jelas sangat miring. Kemiringan grafik ini menunjukkan bahwa happiness score dan healthy life expectancy ini memiliki keterkaitan yang kuat itu sama lainnya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai korelasi antara happiness score dengan freedom, yang berarti angka kebahagiaan dengan kebebasan. Dapat dilihat bahwa korelasinya adalah 0,55125, menunjukkan bahwa setidaknya masih ada korelasi antara kedua atribut tersebut. Dapat dilihat pada grafik. Garisnya memang tidak semiring yang disebutkan di atas, namun setidaknya masih ada korelasi antara happiness score dengan freedom. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Selanjutnya adalah korelasi antara happiness score, angka kebahagiaan, dengan absence of corruption, tidak adanya korupsi. Dapat dilihat skornya adalah 0,4, yang menunjukkan bahwa sudah mulai tidak ada korelasi antara keduanya. Dapat dilihat pada grafik ini, garis merah mulai kurang miring, mulai agak horizontal, dan titik-titiknya juga mulai bersebaran menjauh dari garis, sehingga memang kurangnya korelasi antara kedua atribut yang disebutkan. Dan yang terakhir adalah happiness score, angka kebahagiaan dengan generosity, rendah hati. Skornya adalah 0,137577. Skornya sudah hampir mendekati 0 di sini, sudah benar-benar hampir tidak ada korelasi antara keduanya. Dapat dilihat pada grafik, garis merah sendiri sudah hampir horizontal, sudah benar-benar mendekati 0 di sini, dan ya titik-titik birunya sudah mulai benar-benar tersebar, lebih tersebar dari grafik-grafik sebelumnya, sehingga grafik ini yang paling hampir tidak ada korelasinya antara kedua atribut, happiness score dan generosity. Dan ya, sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.